Oke. Jadi kalau misalkan mau dilihat gitu ya, dihitung aja dari level tertinggi sama level terendah, Fibo 50 ya, disitulah kisaran dari target-target kalau misalnya saham ini ada penguatan. Nah, ada yang bilang bahwa kayak saham-saham batubara, udah deh jangan dibeli sekarang dulu deh, nunggu sampai mendekati musim dingin katanya. September baru kita pick up lagi. Benar nggak sih Mas? Asumsi seperti itu? Ya berarti masih masih lumayan lama ya. Ini masih bulan Juni. Juni. Dibanding ya itu asumsi itu dilatari dengan harapan supaya harga batu baranya kan ada semacam kenaikan ya, karena permintaannya lebih tinggi dibandingkan dengan ketika musim-musim yang non musim dingin gitu. Memang ada benarnya, tapi apa namanya, itu semua kan mengacu ke, ya, ke nanti ekspektasi dia punya profit quarter on quarter ya. Kita lihat aja sih sekarang itu rata-rata saham-saham batubara, emiten-emiten batubara profit. Jadi jangan kita lihat lagi profitnya Naik dibandingin year on year 400%, dibanding naik. tahun lalu ya. Naik. Nah, kita lihatnya quarter on quarter nih. Jadi misalnya ini kuartal 1 kemarin itu dibandingin dengan kuartal 4. Nanti kalau kuartal kedua kita bandingin dengan kuartal 1 yang tahun yang sama, tahun ini juga. Nah, kalau misalnya di kuartal kedua itu dia profitnya bisa lebih tinggi dari kuartal pertama, itu artinya ada tanda-tanda ini emiten batu bara ini sudah bisa mulai dilirik lagi. Nah, sekarang dari sejak kuartal kedua tahun lalu, jadi kuartal kedua, kuartal ketiga, sebentar, ya ada yang dari kuartal kedua, ada yang mulai dari kuartal ketiga, kuartal keempat, kuartal pertama itu apa namanya, profitnya itu turun terus, turun terus. Jadi trennya turun terus ya. Kayak Adaro misalnya, dia memang year on year-nya naik, tapi sebetulnya kalau dibandingin kuartal keempat, profitnya udah jauh lebih rendah. Kuartal keempat tahun lalu profitnya per lembarnya 310-an. Sekarang di kuartal pertama profitnya cuma 200-an. Jadi turun 50%. Nah, nanti kita lihat nih di kuartal kedua, kalau nanti profitnya bisa bertahan. Nah, biasanya kan kalau lagi tren turun nggak langsung dia naik ya, biasanya ada bertahan dulu, kayak stagnan, kayak sideways, habis itu baru nanti dia bounce. Nah, itu saatnya kita mau ngelirik saham batubara untuk horizon yang lebih panjangan lagi gitu. Jadi nggak cuman kita ngarepin bounce back teknikal lagi nih ya, kita udah bicara fundamental nih. Nah, itu lebih nyaman rasanya untuk apa namanya, untuk masuk lebih dalam ke saham batubara. Kalau saya ngeliatnya gitu, Mas. Oke, nah sekarang untuk mendapatkan perspektif teknikal ya dari saham-saham batubara, Bibo akan ngundang Project. Nanti teman-teman juga bisa tanya gitu ya, bisa tanya ke Project untuk hal-hal yang terkait dengan teknikal dan juga dengan Mas Krisna mungkin terkait dengan makro dan juga fundamental dari perusahaan-perusahaan batubara. Nah, kalau diperhatikan Mas Krisna, dari sisi perusahaan batubara sendiri ini kan dari energi ada dua kelompok ya, ada kelompok energi yang memang batu bara base, ada yang energi yang non batu bara base kayak ada minyak dan sebagainya, gas seperti itu ya. Nah, memang yang turunnya paling dalam ini adalah saham-saham batu bara. Bagaimana dengan saham-saham yang lain yang terkait dengan oil dan gas sendiri, Mas? Nah, ini menarik ini kalau oil ya, karena oil ini meskipun sebetulnya itu apa namanya, demand minyak ini belum pulih-pulih amat. Jadi karena apa? Sebenarnya bukan demandnya yang sedikit, supply-nya yang banyak. Karena supply-nya banyak, karena kita tahu kan sekarang itu supplier minyak dunia itu bukan lagi dipegang oleh Saudi kan ya, tapi oleh US gitu, Amerika. Karena sejak Amerika menemukan shale oil itu di tahun 2016, itu
produksi minyak Amerika tuh terus naik, dan dia menjadi eksportir terbesar dunia saat ini, mengalahkan Saudi. Akhirnya apa? Suplainya kan melimpah nih ya, suplai melimpah. Nah, menariknya ada OPEC, ada negara-negara kartel minyak, OPEC plus kalau kita mau tambah Rusia. Mereka ini berjuang supaya supply-nya tetap balance gitu, bisa mengimbangi demand. Jadi ada yang jaga, nggak seperti batubara nggak ada yang jaga ya. Ya maksudnya supaya nggak ada kartelnya gitu. Nah kalau ini ada kartelnya, dia bisa jaga. Jadi bisa jaga supaya misalnya minyak tuh jangan turun lebih jauh-jauh dari level 70 US dollar per barrel gitu misalnya. Jadi dengan demikian emiten-emiten yang terkait dengan oil ini ya lumayan kan, dia bisa nebeng apa, kayak bisa nebeng perlindungan dari OPEC ini supaya marginnya dia juga nggak terlalu terganggu. Jadi lebih, saya lihatnya jadi lebih menarik karena kita Ya menarik juga. Saya juga masih pegang kok saham-saham oil dari US market kayak Occidental yang juga dimiliki oleh Warren Buffett. Masih nge-hold kok ya. Iya. Oke, kita ajak project sekarang. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya jangan di komen ya, karena kalau di komen Bibo nggak bisa tampilin questionnya untuk dijawab oleh project dari sisi teknikal. Nah, pertanyaan pertama nih yang udah ada ya. Gimana project potensi dari PTBA? Bib, gimana potensi dari PTBA? Targetnya sampai ke berapa? Misalkan kalau saham ini ada potensi untuk rebound, silakan project. Oke, cek 1 2 3, suara project masuk ya? Masuk. Oke. Oke, kalau dari sisi PTBA sendiri sih sebenarnya kalau misalkan memang penguatan ini berlanjut ya, kondisinya sih bisa balik ke gap sebelumnya di 3.600-an ya. Itu target jauh project karena memang kondisi saat ini kan PTBA ini habis kepentok resisten versanya yang tadinya support ya, dan juga kemarin juga kepentok MA20-nya dan hari ini lagi tutup gap ya, koreksi sebentar tutup gap. Jadi menurut proyeksi kalau penguatan ini berlanjut harusnya sih 36 ya, atau up, bollingan up-nya di 3580 itu bisa tercapai ya. Jadi menurut proyeksi kita tinggal lihat besok nih gimana, apakah apakah call ini ada ada penguatan lagi, karena so far sih dari teknikal lumayan oke ya. Dari teknikal sih lumayan oke, jadi tinggal kita tunggu apakah berlanjut atau enggak. Paling enggak sih stop loss saat ini masih di 3.100 ya. Itu untuk PTBA. Oke, di PTBA sendiri di Sahamologi pada tanggal 31 Mei itu udah ada sinyal buy gitu, dan sekarang masih terus kita hold ya. Jadi untuk teman-teman yang pakai Sahamologi gitu ya, pastikan untuk memperhatikan sinyal buy dan sinyal sell-nya untuk saham PTBA. Kalau kita perhatikan memang responsiveness dari saham PTBA ini terhadap sinyal Sahamologi itu 66,67% winning rate. Jadi teman-teman yang udah buy di tanggal 31 itu masih bisa tetap hold. Tadi seperti Project bilang targetnya bisa ke 3.600-an kalau mau sabar ya untuk PTBA ya. Oke. Berikutnya kita lihat pertanyaan dari tadi masih Damaris, kita coba yang lain dulu ya. Harum sepertinya udah mulai reversal nggak sih Project? Oke, kita lihat Harum. Untuk saat ini sih dibilang reversal sih belum ya, masih boncing aja, dan menurut proyeksi boncingnya juga agak sedikit mengkhawatirkan karena kondisi candle hari ini juga cukup cukup tegas ya, yang mengartikan bahwa tampaknya sih pelemahan akan berlanjut ya. Jadi memang volatile dari saham Harum ini cukup tinggi ya, sehingga ketika sudah masuki area support dia reboundnya cukup tinggi ya, bahkan melewati EMA 20 memang secara historikal. Jadi memang untuk kondisi saat ini karena juga kepentok upper band di 1450-an dan sekarang lagi koreksi, harusnya sih koreksi masih bisa berlanjut ya. Jadi hati-hati aja teman-teman, pantau aja
selama MA20-nya nggak dijebol sih boleh spekulatif, tapi menurut Project sih agak beresiko ya. Jadi tinggal pantau aja di area 1340 di MA20-nya seperti itu. Oke. Dan kalau kita lihat memang saham Harum dalam 2 hari terakhir candlenya merah diiringi dengan adanya peningkatan psikologis dari jual ya, karena kalau kita lihat hari ini juga lebih banyak orang menghaki saham Harum ya. Di sisi sahamologi kita udah call saham saham Harum untuk kita beli tanggal 23 bulan Mei gitu ya. Dan kemungkinan ya kalau ngelihat dari bearish evidence dan bullish evidence dari saham ini, ada 2 bearish evidence di saham ini. Yang pertama adalah saham ini sudah mulai early trend down, dalam arti sudah berada di bawah MA7-nya ya kalau diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah saham ini juga hari ini kondisi candle penutupan sudah di bawah dari low-nya hari kemarin. Jadi mungkin yang udah punya saham Harum ya, walaupun sinyal sell-nya juga belum keluar di sahamologi, bisa diperhatikan mungkin untuk sell on strength lah besok lah seperti itu ya. Atau kalau dia misalkan bisa berhasil breakout area 1460-nya. Itu untuk saham Harum ya. Thank you Project ya. Ini ada pertanyaan, pegang ITMG kena dividen trap 40%, saya masih pemula, solusinya kira-kira gimana? Hold cut loss atau apa nih? Atau bagaimana gitu ya? Nah, ini masalah psikologi ya, Mas Hudan ya. Jadi dalam arti ketika kita membeli saham, memang orang harus tahu dulu nih sahamnya ini mau untuk trading atau mau buat investasi ya. Kalau mau buat investasi ya artinya apa? Harus sudah siap dengan resiko fluktuasi harga jangka pendek, tetapi untuk dibawa ke jangka panjang gitu ya. Nah, untuk itu kita tanya dulu nih ke Mas Krisna ya, berdasarkan pengalaman Mas Krisna ya, saham-saham yang untuk orang investasi gitu ya, biasanya fluktuasi jangka pendek itu bisa terkoreksi berapa persen sih Mas? Paling normalnya gitu loh. Itu bisa ya? Nunggu sampai cycle berikutnya muncul ya? Bisa sampai nunggu cycle berikutnya lagi ya? Ya. Nah, kalau untuk saham-saham seperti ini Mas, apakah direkomendasikan untuk misalnya melakukan averaging atau cenderung udahlah cut loss aja kayak gitu loh? Kalau udah sampai 40% ya? Ya, emang butuh latihan untuk bisa berani cut loss ya. Kalau sudah terjadi cut loss sebetulnya udah nggak mikir terlalu panjang lebar sih. Cut loss itu jadi gampang. Jadi kita harus membiasakan diri cut loss, tapi caranya, resepnya ya harus kita tahu caranya gimana dapetin saham pengganti yang lebih bagus. Jadi kalau kita nggak tahu caranya dapat saham pengganti yang lebih bagus, itu yang bikin orang kenapa takut cut loss gitu. Jadi, betul. Cut loss tapi nggak tahu mau gimana lagi, balikinnya gimana. Jadi orang jadi enggan cut loss gitu. Nah, harus cari dulu penggantinya, baru nanti berani cut loss. Oke, ini mungkin cerita soal cut loss ya. Beberapa minggu lalu lah, Bibo tuh cut loss saham Adaro ya. Pada saat itu saham Adaro Bibo cut loss di level 2740 ya, 2740 Bibo cut loss, Bibo beli di level harga 2.900. Kalau teman-teman lihat di Journal Trading Sahamologi juga di situ jelas gitu ya. Tapi Bibo merasa beruntung gitu loh. Bibo cut loss, kemudian Bibo beliin kayak saham ACES, Bibo beliin saham kayak UNVR, seperti itu. Akhirnya ada subset dari situ. Tapi memang ketika kita trading ya, teman-teman ya trading ya,
memang cut loss itu lakukan secepatnya setelah sinyal selnya muncul gitu loh, atau take profit setelah sinyal selnya muncul. Karena kenapa? Kalau misalnya dibiarkan, kita nggak tahu sampai seberapa dalam dia turun. Akhirnya kan kayak Adaro hari ini ya, sampai beberapa pekan terakhir kan dia turun sampai Rp2.000. Kebayang dong kalau misalkan Bibo beli di harga 29 waktu itu, terus Bibo cut loss di 2740. Kalau Bibo nunggu terlalu lama, mungkin Bibo akan cut loss di 2000 gitu.